Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk siap menerima makanan rohani pagi ini. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi hari ini. Berikan kami hikmat-Mu yang baru juga pada pagi ini dan pengertian untuk memahami firman Tuhan. Karena hanya firman-Mu sumber kekuatan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, supaya ada hidup, diambil dari Yohanes 12 ayat 23 sampai 27. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun, jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Di ayat 24, Tuhan berbicara tentang misinya. Ia harus berkorban sampai mati agar manusia beroleh hidup. Sebetulnya, jika dia mau, dia bisa menghindari itu. Namun dia berkata, tidak, sebab untuk itulah aku datang. Di ayat 27. Tuhan memang datang untuk mati agar manusia selamat dan hidup karenanya, dan dia sungguh melakukan itu. Harus ada yang mati supaya ada yang hidup. Dalam arti seperti di atas, hanya Kristuslah yang bisa melakukan itu. Tetapi hidup di dalam Tuhan adalah soal merespon karya Tuhan lewat keputusan dan tindakan dalam hidup. Artinya, semua pengikut Kristus diundang untuk merespon pengorbanan Tuhan dengan mematikan hal tertentu di dalam diri mereka agar terjadi hal yang baik pada sesama oleh karenanya. Seperti apa misalnya? Ketika badai COVID-19 melanda, para pelayan publik dan pemuka agama, aparat pemerintah, pastor, pendeta, dan lain-lain harus mematikan rasa lelah, kekhawatiran, kepentingan diri demi menolong mereka yang memerlukan. Para orang tua harus mematikan banyak kepentingan mereka agar bisa mendampingi anak mereka, terutama yang masih kecil, mengikuti pembelajaran online. Para petugas kesehatan bahkan merelakan hidup mati mereka demi keselamatan pasien mereka. Harus ada yang kita matikan dalam diri kita agar terjadi hal-hal baik pada orang lain karenanya. Kita tak ingin mengecualikan diri dari panggilan itu, kan? Jangan lelah melayani jiwa-jiwa. Bijaklah mengatur prioritas sehingga hidup kita memuliakan Tuhan.
Harus ada yang kita matikan dalam diri kita, salah satunya ego kita, agar terjadi hal-hal baik pada orang lain karenanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang selalu mengingatkan kami sebagai pengikut Kristus. Kami mau belajar untuk mengorbankan apa yang bisa kami korbankan demi orang lain. Sama seperti Engkau sudah berkorban untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Sebagai ucapan syukur, kami juga mau belajar berkorban untuk orang-orang di sekitar kami, untuk melakukan apa yang baik dan berguna, bahkan menyampaikan berita Injil keselamatan. Kami tidak mau lelah, kami terus semangat melayani jiwa-jiwa di sekitar kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.